Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukti Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya menjalankan tugas dari Bapak Aska Maulana MPSI, yaitu tentang jenis-jenis dan karakteristik ABK, anak berkebutuhan khusus. Oke, langsung saja. Jenis ABK yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutuhan menyeluruh atau sebagian. Kehilangan kemampuan penglihatan adalah suatu kondisi di mana fungsi penglihatannya mengalami keturunan mulai dari derajat yang rendah hingga derajat yang paling tinggi. Ada dua kategori dalam gangguan ini. Yang pertama, low vision, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, kebutaan. Orang yang mengalami kebutaan atau kehilangan kemampuan penglihatan memiliki kemampuan untuk mengetahui adanya cahaya atau tidak. Ciri-ciri tunanetra: tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter, kerusakan nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba, mengalami kesulitan saat mengambil benda-benda kecil di sekitarnya. Bola matanya yang hitam di sampingnya itu berwarna keruh. Peradangan hebat pada kedua bola mata, posisi mata sulit dikendalikan atau mata selalu bergoyang. Jenis yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh generasi atau tingkatan baik, ringan, sedang, berat, dan sangat berat, yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran. Ada dua kategori dalam gangguan ini. Yang pertama, faktor genetik. Pengaruh genetik dapat menyebabkan cacat tulang telinga bagian tengah sehingga mengakibatkan berkurangnya pendengaran. Yang kedua, faktor lingkungan atau pengalaman. Lingkungan yang mempengaruhi pendengaran biasanya berupa serangan penyakit, misalnya campak, radang telinga, pemakaian obat-obatan, trauma suara yang terlalu keras. Ciri-ciri tunarungu: tidak mampu mendengar, terlambat perkembangan dalam bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak anggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh atau monoton, sering memiringkan kepala dalam berusaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, keluar nanah dari kedua telinga, dan terdapat kelainan organis telinga. Jenis ABK yang ketiga, anak retardasi atau tunagrita. Tunagrita adalah individu secara insignifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70. Grita itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok mampu didik, IQ 68 sampai 78. Yang kedua, kelompok mampu latih, IQ 52 sampai 55. Ketiga, kelompok mampu rawat, IQ 30 sampai 40. Tunagrita adalah kondisi kelainan atau keterbelakangan mental. Retardasi atau akibat tingkah laku yang terganggu yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah. Definisi anak dengan keterbelakangan mental adalah anak yang memiliki fungsi intelektual di bawah rata-rata, terlihat memiliki kesulitan dalam perilaku adaptif. Penyebab terjadinya keterbelakangan mental: yang pertama, saat pranatal, biasanya dikarenakan adanya abnormalitas dari kromosom.
Yang kedua, saat prenatal biasanya terjadi selama atau seketika setelah anak lahir. Yang ketiga, postnatal biasanya ketika selama kehamilan dan saat kelahiran anak, tidak mengalami gangguan apapun. Namun setelah itu anak terkena radang otak seperti ekpalitis, keracunan timbal, dan gangguan lain. Ciri-ciri tunagrita: penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu besar atau terlalu kecil, tidak dapat mengurus dirinya sendiri sesuai usianya, perkembangan bicara atau bahasanya terlambat, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan, koordinasi gerakan kurang, sering keluar cairan dari mulut seperti air liur. Jenis yang keempat, anak dengan kebutuhan kelainan fisik atau tunadaksa, merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persyarafan, sehingga memerlukan pelayanan khusus. Salah satu contohnya adalah kelumpuhan otak besar atau CP. Adalah suatu keadaan yang ditandai dengan buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan fungsi syaraf lainnya. Kelumpuhan otak besar disebabkan oleh cedera otak yang terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Gangguan ini biasanya berpengaruh pada gerakan kasar dan gerakan halus dari seseorang. Contoh tunadaksa yaitu kelainan bawaan yang menyebabkan terjadinya telapak kaki rata, jumlah anggota tubuh yang tidak lengkap atau berlebihan. Yang kedua, penyakit poliomyelitis dan TBC dan lain sebagainya. 3. Penyebab lain seperti gangguan neurologis dan lingkungan. Ciri-ciri tunadaksa: anggota gerak tubuh kaku, kesulitan dalam gerakan terhadap bagian anggota gerak yang tidak lengkap. Terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri. Oke, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya. Karakteristik ABK. Yang pertama, anak kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar secara fisik seperti anak tanpa gangguan. Pada umumnya, ciri-cirinya adalah secara kognitif berkaitan dengan atensi, persepsi, gangguan memori, dan proses informasinya. Yang kedua, secara akademik bermasalah pada kegiatan membaca, menulis, matematika, dan berbahasa verbal. Yang ketiga, secara sosial dan emosional umumnya memiliki harga diri yang rendah. Yang keempat, secara perilaku mereka menjadi sulit untuk mengendalikan gerak tubuhnya sendiri. Yang kedua, anak retardasi mental. Ciri-cirinya secara kognitif, anak tersebut sangat berbeda dengan anak normal. Yang kedua, secara sosial, banyak anak dengan keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, tingkah laku adaptifnya pun ada mengalami gangguan terutama dalam hal berkomunikasi. Yang keempat, secara emosional mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian atau depresi. Yang kelima, secara fisik
dan medis, biasanya tidak ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak lainnya. Yang ketiga, anak dengan kelainan fisik. Ciri-cirinya secara kognitif dan akademik, anak dengan gangguan fisik akan memiliki fungsi kognitif dan rentang dari yang rendah hingga yang tinggi. Kedua, secara perilaku dimiliki itu menghambat gerakan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, secara emosional, fisik ini akan memiliki konsep diri yang rendah. Yang keempat, secara emosional, anak sangat memerlukan bantuan orang lain. Yang kelima, secara fisik dan medis, anak memiliki kondisi fisik dan medis yang berbeda dengan anak secara umumnya. Yang keempat, anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa. Karakteristiknya atau ciri-ciri yang pertama, secara kognitif, mereka dapat berada dalam rentang tingkat kemampuan kognisi yang tinggi hingga yang terbelakang atau yang paling rendah. Yang kedua, secara akademik, pada anak usia dini yang dituntut untuk dapat mengekspresikan hasil pemikirannya secara verbal, maka anak akan mengalami kesulitan. Ketiga, secara sosial emosional, biasanya anak memiliki masalah juga, terutama pada berkaitan dengan konsep diri yang dimilikinya. Yang keempat, tingkah lakunya seringkali tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang kelima, anak dengan gangguan penglihatan. Karakteristiknya secara kognitif, anak mengalami gangguan karena memiliki keterbatasan dalam variasi dan rentang pengalaman yang didapatkan. Yang kedua, secara akademis, apabila anak tidak mengalami keterbatasan atau secara kognitif, maka ia dapat memperlihatkan hasil belajar yang baik. Yang ketiga, secara sosial emosional, anak dengan kehilangan kemampuan penglihatan dapat mengalami kesulitan pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat, dalam perilaku seringkali terlihat kurang matang, merasa tersosialisasi dan kurang asertif, terutama sekali jika lingkungan kurang kondusif. Yang keenam, anak dengan gangguan pendengaran. Karakteristiknya, pada tingkat ini anak dengan gangguan pendengaran sangat ringan, 27 sampai 40 dB. Yang kedua, gangguan pendengaran taraf ringan, 41 sampai 55 dB. Yang ketiga, gangguan pendengaran taraf sedang, 55 sampai 57 dB. Yang keempat, gangguan pendengaran taraf berat, yaitu 71 sampai 90 dB. Yang selanjutnya, gangguan pendengaran taraf berat, yakni 90 dB. Yang ketujuh, anak unggul dan berbakat istimewa. Karakternya yang pertama, secara kognitif, secara umum, anak berbakat memiliki kemampuan dalam memanipulasi dan memahami simbol abstrak. Yang kedua, secara akademis, mereka sangat termotivasi untuk belajar di area di mana menjadi minat mereka untuk belajar. Yang ketiga, secara sosial emosional, mereka terlihat sebagai anak yang idealis, perfeksionis, dan kepekaan terhadap rasa keadilan. Yang kedelapan, anak dengan gangguan spektrum autis. Karakteristiknya, secara kognitif, mereka dapat memiliki kecerdasan dari tingkat
yang rendah hingga di atas rata-rata. Yang kedua, mereka memiliki rote memory di mana ia akan dengan mudah mengingat segala sesuatu tanpa memakainya. Yang ketiga, sangat sulit untuk memotivasi seseorang anak dengan gangguan spektrum autistik. Yang keempat, secara sosial emosional, mereka mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berintonasi bicaranya sangat datar. Yang kelima, secara perilaku anak cenderung hanya memperhatikan atau merespon pada suatu stimulus yang bermakna bagi dirinya sendiri. Yang keenam, mereka sering memunculkan tingkah laku yang sama dalam satu waktu yang berulang-ulang. Yang ketujuh, mengalami kesulitan pada aspek sensoris seperti auditori dan visual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.